Nanti saudara, di akhirat itu yang pertama-tama nyeret kita untuk masuk neraka adalah istri dan anak-anak kita. Yang pertama-tama protes kita masuk surga adalah keluarga kita. Kata Nabi dalam hadisnya menyatakan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Mula-mula yang bergantungan, yang nyeret-nyeret kagak boleh masuk surga adalah ke istri dan anaknya, anak kita. Ketika kita mau masuk surga, kata anak kita, ya Rabb, enak banget itu bapak masuk surga, sementara saya masuk neraka. Kata Allah, kamu tidak sholat. Bapak saya enggak ngingetin saya untuk sholat, enggak nyuruh saya untuk sholat, enggak. Kalau sekolah iya, tapi kalau sholat kagak pernah diingetin. Makan mulu, udah makan belum? Makan. Tapi kalau sholat enggak. Saya enggak terima ya Rabb, jadi bapak kayak model begini. Maka diadili oleh Allah tuh si bapak, dicek bener enggak dia. Di dunia enggak nyuruh anaknya sholat, bener, maka biar dia rajin sujud di dunianya, rajin tahajud di dunianya, maka si anak masuk surga, dia masuk neraka. Na'udzubillah min dalik. Tuh repotnya jadi orang tua. Maka yang bagus jangan nikah, jadi kan nggak ada yang nuntut, ya kan? Tuh begitu. Tuh orang tua tuh. Begitu suami sama istrinya, jangan nanya makan mulu, udah makan belum? Sholat, udah sholat zuhur belum? Begitu. Kalau enggak, itu istri bakal nuntut lagi sama kita. Pembantu begitu, HRT gitu, begitu, kayak begitu. Ini saking pentingnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu, anak binimu dari jilatan api neraka. Kata Ibnu Abbas pada mentafsiri ayat ini, addibuhum wa allimuhum amra dinihim. Didik, ajarin agama mereka. Ini yang disebut nafkah batin. Namanya nafkah batin. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir ya ngasih makan. Nafkah batin ruh, ajarin, ingetin untuk ibadah. Ini ibadah. Makanya agama kenapa menyuruh kita mencari istri yang soleha, biar kita enggak ngurusin kayak begini nih, enggak ngurusin, karena dianya sudah rapih sendiri. Jadi kita timbang ngurusin nyari duitnya, tidak ngurusin agamanya, enggak, karena beres dianya, begitu. Karena itu pesan Imam Haddad, wa alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayah ala fi'lis salat. Upayakan olehmu penuh kesungguhan hati untuk memotivasi, untuk mendorong, menganjurkan orang yang di bawah kekuasaan kita, anak, bini, pembantu, begitulah. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Diingetin aja, medianya banyak. Sekarang ada WA. Tanya sama anak, udah sholat zuhur belum? Tanya doang. Yang penting kita gugur kewajiban kita, biar enggak dituntut di akhirat. Enggak dituntut. Ingetin, udah zuhur belum? Begitu. Udah asar belum? Ingetin. Yang kayak begitu untuk urusan sholat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa alaika ya. Wa alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayatun min waladin wa zawjatin wa mamlukin ala fi'lis salati. Lazimkan olehmu dengan mendorong tiap-tiap orang yang ada bagimu atasnya kekuasaan, min waladin daripada anak, wa zaujatin dan istri, wa mamlukin dan budak, ala fi'li sholati atas mengerjakan salat. Fa inim tana ahadun min haula'i min fi'liha fa alayka bi wa'dhihi wa takhwifi. Maka jikalau enggan seorang dari mereka daripada mengerjakan salat, maka lazimkan olehmu dengan menasihatinya dan menakut-nakutinya. Fa in tamarrada aw asarra 'ala tarki fa alayka bidarbihi watah ni apaan? Wa ta'rifihi. Maka jikalau terus-terusan membangkang ia atau terus-terusan atas meninggalkan solat, maka lazimkan olehmu dengan menyentilnya, wa ta'nifihi, mengerasinya. Fa inim tana'a wa lam yanjazir 'anit tarki fa 'alaika bi muqata'atihi wa mudabaratihi. Maka jikalau enggan ia dan tidak tercegah ia dari meninggalkan, maka lazimkan olehmu dengan memutuskan dan menjauhkannya. Fa inna tarika sholati syaitanun, maka sesungguhnya orang yang meninggalkan salat itu adalah syaitan. Ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah, muta'arridun li ghadabihi wa la'nati, mendatangkan diri bagi murka dan laknatnya. Tahrumu mu'alatuhu, haram oleh berkasih-kasihan dengannya. Wa tajibu mu'adatuhu, dan wajib oleh memusuhinya, ala kulli muslim, atas tiap-tiap muslim. Wa kaifala, betapa tidak, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Adapun perbedaan antara kita dan antara mereka yaitu salat. Faman tarakaha faqad asyraka, maka barang siapa meninggalkan ia akan salat, maka sungguh berbuat kesyirikan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la salatalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada salat baginya. Wa innama masalus salati minad din kama salir ra'si minal jasad. Sesungguhnya perumpamaan solat dari agama yaitu seperti perumpamaan kepala daripada badan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih wasiat Imamul Haddad
rahimahullahu ta'ala berbicara tanggung jawab pimpinan perusahaan kepada karyawannya, tanggung jawab kepala keluarga kepada anak istrinya. Nanti saudara, di akhirat itu yang pertama-tama nyeret kita untuk masuk neraka adalah istri dan anak-anak kita. Yang pertama-tama protes kita masuk surga adalah keluarga kita. Kata Nabi dalam hadisnya menyatakan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Mula-mula yang bergantungan, yang nyeret-nyeret kagak boleh masuk surga adalah ke istri dan anaknya, anak kita. Ketika kita mau masuk surga, kata anak kita, ya Rabb, enak banget itu bapak masuk surga, sementara saya masuk neraka. Kata Allah, kamu tidak sholat. Bapak saya enggak ngingetin saya untuk sholat, enggak nyuruh saya untuk sholat, enggak. Kalau sekolah iya, tapi kalau sholat kagak pernah diingetin. Makan mulu, udah makan belum? Makan. Tapi kalau sholat enggak. Saya enggak terima ya Rabb, jadi bapak kayak model begini. Maka diadili oleh Allah tuh si bapak, dicek bener enggak dia. Di dunia enggak nyuruh anaknya sholat, benar, maka biar dia rajin sujud di dunianya, rajin tahajud di dunianya, maka si anak masuk surga, dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuh repotnya jadi orang tua. Maka yang bagus jangan nikah. Jadi kan enggak ada yang nuntut, ya kan? Tuh begitu. Tuh orang tua tuh. Begitu suami sama istrinya, jangan nanya makan mulu, udah makan belum? Sholat, udah sholat zuhur belum? Begitu. Kalau enggak, itu istri bakal nuntut lagi sama kita. Pembantu begitu, HRT gitu, begitu. Kayak begitu. Jadi bakal nuntut sama kita, karena sholat ini saking pentingnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu, anak binimu dari jilatan api neraka. Kata Ibnu Abbas pada mentafsiri ayat ini, addibuhum wa allimuhum amra dinihim. Didik, ajarin agama mereka. Ini yang disebut nafkah batin. Namanya nafkah batin. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir ya ngasih makan. Nafkah batin ruh. Ajarin, ingetin untuk ibadah. Ini ibadah. Makanya agama kenapa menyuruh kita mencari istri yang soleha, biar kita enggak ngurusin kayak begini nih, enggak ngurusin, karena dianya sudah rapih sendiri. Jadi kita timbang ngurusin nyari duitnya, tidak ngurusin agamanya, enggak, karena beres dianya, begitu. Karena itu pesan Imam Haddad, wa alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayah ala fi'lis salat. Upayakan olehmu penuh kesungguhan hati untuk memotivasi, untuk mendorong, menganjurkan orang yang di bawah kekuasaan kita, anak, bini, pembantu, begitulah. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat.
Diingetin aja, medianya banyak. Sekarang ada WA. Tanya sama anak, udah sholat zuhur belum? Tanya doang. Yang penting kita gugur kewajiban kita biar enggak dituntut di akhirat. Enggak dituntut. Ingetin. Udah zuhur belum? Begitu. Udah asar belum? Ingetin. Yang kayak begitu untuk urusan sholat ini. Repot. Ini kendala. Jadi kalaulah kita di rumah kita ada yang nggak sholat satu aja, lalu dagangan kita menurun, jangan salahin siapa-siapa, salah kita. Kita mendapatkan cipratan kesialannya. Begitu seterusnya. Maka menyuruh ini untuk sholat tentu ada tahapannya. Nah inilah kita mau diajarin tahapan ngingetin sholat kepada keluarga, kepada anak. Tahapan pertama, kalau dia enggak mau nih, fa inim ta'ahadun min haula'i min fi'liha falaika biwa'dhi. Kalau enggak mau juga diingetin sholat, enggak mau, maka yang pertama pakai wa'dhihi, pakai nasihat, dinasehati, dibilangin, jangan diomelin, dibilangin dulu, ditegur, diingetin, dinasehatin, dongeng, boleh dongeng, jangan kasar, jangan. Lu tahu ayam nggak? Tahu. Ayam sholat nggak? Kagak. Lu sama kayak ayam. Ini namanya kasar. Jangan. Yang halus. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman itu mengerti bahasa binatang. Bahasa binatang tuh Nabi Sulaiman ngerti. Nabi Sulaiman ini diwajibkan oleh Allah sholatnya asar doang. Nabi Sulaiman asar. Nabi Adam subuh doang. Nabi Sulaiman ini asar. Jadi pas asar itu ada adzan di masjid, itu orang yang lagi di tegalan di kebun tuh pada lari menuju masjid, pulang dari Tegal, dari sawah, dari toko, dia ditinggal dari kebun. Ketika ngelihat orang lari-lari, itu anak sapi tuh loncat di punggung ibunya. Anak sapi itu loncat di punggung ibunya. Anak sapi. Orang Jawa sebut namanya pedet. Bener nggak? Iya, pedet tuh anak sapi. Maka si anak sapi ini nanya sama ibunya, komunikasi. Apaan? Itu orang pada lari-lari itu ngapa itu? Kata ibunya, itu umatnya Nabi Sulaiman. Iya, kenapa lari? Dengar adzan asar. Apaan adzan? Adzan itu panggilan sholat buat manusia umatnya Nabi Sulaiman. Jadi si anak sapi ini, si pedet paham kalau adzan itu panggilan sholat. Ngerti. Sudahlah, kemudian loncat lagi, makan rumput lagi. Tidak berapa lama lagi qomat. Pas qomat larinya kenceng. Umat Nabi Sulaiman itu kayak kita juga udah qomat baru kenceng-kenceng tuh. Begitu. Kenceng dia larinya. Itu anak sapi itu karena orang pada lari-lari, dia juga kaget. Loncat lagi di punggung ibunya. Nanya lagi, ngapa itu larinya kenceng banget?
Umat Nabi Sulaiman udah qomat. Apaan qomat? Sebentar lagi sholat akan dimulai oleh Nabi Sulaiman. Mak, kalau sholat itu apa? Sholat itu apa, mak? Begitu. Sholat itu wujud syukur umatnya Nabi Sulaiman. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibilang sholat itu wujud syukur. Anak sapi itu ngomong sama ibunya, "Ma, yuk kita sholat." Begitu kata anak sapi, "Yuk kita sholat." Dibilang begitu, si ibunya tertawa, meringkik tuh ibu sapi. Dibilang, kita ini bangsa sapi, yang disuruh sholat mau bangsa manusia. Kalau bangsa sapi mau kagak. Jadi kalau bangsa sapi kagak. Jadi yang kagak sholat tuh namanya bangsa. Saya bilangin nih, yang halus, jangan yang kasar bilangnya. Ini dialog antara anak sapi sama ibunya, sama ibunya. Tuh begitu, diingetin bahwa kita ini kudu sholat. Sholat itu wujud syukur kepada Allah. Ibadah paling tingginya ibadah sholat. Masalah tempatmu di masjid, langgar, surau, tajuk, joglo, apalah namanya, rumah, itu teknis. Sholat prinsip. Jangan nggak sholat. Begitu, jangan, bahaya. Satu, dinasihati. Kedua, ditakut-takuti, diancam, ya dikasih punishment lah. Ibarat anak, enggak, saya beliin kuota nih, kalau enggak sholat. Kalau lu sholat, saya kasih nih buat jajan. Apa ke caranya dah? Yang penting sholat. Apakah enggak mendidik anak matre? Enggak, nanti kalau udah paham bahwa sholat adalah kewajiban, enggak bakalan nuntut duit, enggak nuntut bayaran, enggak. Kayak makan, kalau udah paham mah nanti lapar tuh, enggak usah pakai kudu diambilin, nyentong sendiri, bener enggak? Gitu, karena udah paham kalau lapar kudu, begitu. Itu kayak begitu. Itu satu. Satu, nasihati, bilangin. Dua, ditakut-takuti, bilangin rada kenceng. Terserah kencengnya, apa diancam, apa dimotivasi. Ini tingkatan daripada kita ngadepin anak-anak kita. Berbeda-beda. Istri begitu, istri begitu, istri kudu begitu, begitu. Jadi diingetin, gitu diingetin. Kalau istri yang rada kenceng, karena dia udah dewasa, begitu. Jadi yang namanya kebo itu ke sawah, dohor, istirahat, ntar bajak sawah lagi, malam tidur, istirahat di kandang, besok begitu lagi. Lah kita bilangin, kalau orang tuh kayak begitu tuh, pagi kerja, siang makan, istirahat, ntar kerja lagi sampai sore, sore pulang ke rumah, tidur, besok begitu, kagak zuhur, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh. Lah kalau orang kayak begitu kayak, kayak apa? Kayak kebo, begitu. Kayak kebo. Jadi orang nggak sholat tuh namanya kayak kebo. Maka laki yang tidur dengan istri yang nggak sholat namanya tidur ama kebo, begitu. Kalau dia kumpul sama orang yang nggak sholat namanya kumpul
Iya, itu begitu. Namanya apa? Kumpul. Ah, iya, itu begitu namanya. Jadi nggak bisa ini. Kudu sholat, kudu sholat, kudu sholat. Diingetin kewajiban dengan kita saya terima nikahnya. Itu maknanya surga neraka dia di tangan kita. Itu begitu maksudnya. Itu bukan nikahnya doa. Ini ada turunannya ini di bawahnya. Ini kalimat pendek nih saya terima nikahnya ini. Tapi turunannya panjang. Agamanya dia begitu. Itu begitu. Sudah kita nasihati, sudah kita dengan ditekan bahasanya. Bagaimana kalau terus? Kalau anak sentil kupingnya, sentil. Nyentilnya dapat ganjaran. Sentilnya dapat ganjaran. Nabi yang nyuruh dalam Sahihul Bukhari, kata Nabi, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin. Suruh anak-anakmu untuk mengerjakan sholat umur 7 tahun. Umur 7 tahun nyuruh doang, nak sholat, dia ngambek, ya sudah 7 tahun. Kalau 10 tahun disentil. Nyentilnya nih mematuhi perintah Allah. Dapat ganjaran, dapat. Orang perintah Allah, perintah Rasulullah. Sentil. Mau pakai sapu lidi, apakah ini tidak kekerasan sama anak? Tidak, karena yang nyuruh, yang nyipta anak. Jangan takut anak bakal bengal, enggak. Mumpung masih kecil. Orang kalau pengen ngelamar jadi abri, kudu masuk rindam dulu. Mumpung di awal, dia harus disiksa, biar terbiasa, nanti disiplin. Itu begitu maksudnya. Itu normal. Enggak bakal jadi keras, enggak. Emang begitu. Anak sentil. Kalau dia enggak sholat, saudara mau pakai ancam kayak enggak ada jajan, begitu. Saya dulu kagum sama Pak, Allah yarham, Pak Tajus Sobirin namanya. Pak Tajus. Pak Tajus itu dulu Bupati Kabupaten Tangerang. Lalu jadi ketua DPRD DKI Golkar, ketua Golkar DKI. Anaknya nggak sholat duha aja nggak dikasih jajan. Saya datang pagi-pagi, udah duha belum? Belum, nggak ada jajan dari ayah. Mau kuliah? Duha dulu. Udah ya, kasih. Ambil begitu. Tuh pejabat. Lah kita pejabat bukan, orang kaya bukan, sama anak masa bodoh aja. Waduh, ini tanggung jawabnya repot di akhirat. Repot. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak ini bakal jadi cobaan berat buat kita. Beruntung orang gak punya anak. Orang punya anak ini repot. Kalau kita nggak didik benar-benar bahaya. Bakal dimintai pertanggungjawaban, dicolok-colok sama Allah. Nangis mulu tuh Nabi Nuh alaihissalam, ponakannya ada di rumahnya Kanaan. Nggak nurut, nangis. Maka disebut Nuh, tukang nangis sama Allah. Tuh kayaknya begitu. Ini anak nih. Anak. Gampang yang lain-lain mah. Itu mau orang tua jahat sekali sama anak. Ya Allah, ke mall diajak, Gandaria City, Senayan City, apalagi dah tuh, Tamrin City, apalagi ya, Season City, ya pokoknya city-city dah banyak dah. Ada ITC, tempat hiburan ke mall, tempat hiburan diajak, mana lah ya, Ragunan, ngakurin muka dong dengan buyutnya, diajak juga, gitu. Dibawa ke Dufan diajak, begitu tuh. Tapi ke tempat agama enggak diajak. Tempat ibadah nggak diajak, begitu. Kalau main mau nanti udah gede bisa sendiri. Agama ini nih yang susah nih. Kudu digembleng, kudu digembleng. Ini repot. Makanya kenapa anak harus dipondokin segala macam.
supaya dinasehati dengan benar, terbiasa dengan keadaan yang baik-baik. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita, paling penting dalam kehidupan kita. Begitu. Cuman namanya juga televisi bukan punya kita, punya orang-orang non-muslim. Maka kadang mohon maaf ada pesantren yang menyimpang dikit, besar-besarin. Padahal di mana juga banyak. Bukan pesantren ini tutup, sekolah nanti ditutup, nanti karyawan ditutup. Enggak kayak begitu. Artinya ini 0, sekian persen. Yang kayak begini dinasehati aja. Bukan untuk diceritakan kemana-mana, jadi meracunin semua pesantren, jadi anggapan orang kayak begitu. Emang tujuan begitu, menyiarkan keburukan. Ini repot di kita, karena kita nggak punya TV begitu. Jadi kendala. Jadi kalau ndak mau juga, fa'alaika bidorbi, sentil. Sabet aja dah pakai sapu lidi. Begitu kakinya dapat ganjaran daripada nanti repot. Kalau kata kiai, saya kagak nyabet lo. Nyabet apa? Setan yang ada di badan lo. Lo jangan marah. Yang gua sabet setan, bukan lo, bukan. Setan. Begitu. Anaknya ngangguk-ngangguk, iya baik. Padahal sakit juga dia. Gitu. Emang begitu. Bagaimana ke bahasanya? Yang penting mau nurut ibadah. Bagaimana kalau nggak mau juga? Secara halus udah, secara kasar sudah ditekan, secara dengan disentil juga udah. Ini anak, ini bini nggak mau sholat juga, nggak mau. Kalau memang dia bini kita, udah berbagai macam cara nggak mau sholat, yang kayak begini nggak ada cara, cerai. Agama. Kalau sudah berbagai tahapan yang ada, dari mulai nasihat, dari mulai disuruh hadir majelis, masih nggak mau sholat juga, ditekan nggak mau juga. Kita bilang bulan jajannya bulan besok nambah. Kalau kamu sholat masih nggak nurut juga, nambah mau sholatnya kagak. Begitu, berbagai upaya. Kalau udah mentok, tidak ada cara, cerai. Agama ini solusi daripada kita nambah beban di akhirat. Dosa kita aja udah banyak, apalagi nambah dosa ini lagi. Tapi ingat, mencerai itu solusi terakhir. Fa'alaika bimuqata'atihi. Kenapa? Fa inna tarika sholati syaitanun. Kata Imam Haddad, orang yang enggak mau sholat itu setan. Lalu kita mau tidur sama setan malam-malam. Kalau tidur sama setan ini, nanti punya anak kelakuannya kayak setan lagi, repot lagi. Repot. Tapi kalau kita mampu untuk bertahan sebelum cerai, terus berikhtiar. Jihad kita di sini nundukin dia untuk mau ibadah. Berbagai upaya. Terserah, Allah ganti. Pokoknya jajan yang biasanya 50 sehari 100. Asal lu sholat. Gua kasih. Pokoknya per sholat 10.000. Jadi 5 kali kan 50. Jadi 100. Baik bang. Baik. Udah 100 nggak sholat juga. Begitu. Diapain? Tampol, iya tampol katanya. Begitu. Ini aturan agama. Aturan. Kenapa fa inna tarika sholati syaitan? Orang yang nggak sholat itu setan. Jauh dari rahmat Allah. Bakal morat-marit ekonomi kita. Duit banyak tapi tidak ada manfaat. Hidup penuh dengan kegamangan. Badan bakal banyak penyakit. Jadi duit banyak mondar-mandir ke rumah sakit sama jadi duit dikit.
Enggak ada artinya. Kehidupan bakal menjadi susah. Orang yang enggak sholat, tidak mengerti terima kasih. Bahkan satu hari anjing bilang begini nih, memuji sama Allah. Kata anjing, alhamdulillah alladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni khinziran. Makasih ya Allah, kau cipta aku jadi anjing, bukan jadi babi. Anjing masih disebut binatang cerdas. Begitu, mengerti terima kasih. Anjing ngerti terima kasih. Dikasih makan 3 bulan aja, nurut nggak pengen ngasih makan? Nurut, karena ngerti terima kasih. Padahal 3 bulan, Allah ngasih makan kita udah berapa bulan? Bertahun-tahun, kudunya kita lebih nurut. Itu anjing bilang begini, makasih ya Allah, saya dicipta jadi anjing, bukan jadi babi. Itu kalimat itu kedengeran sama babi. Babi nggak marah, malah dia berkata, alhamdulillah alladzi ja'alani khinziran wa lam yaj'alni kafiran. Makasih ya Allah, saya ini menjadi babi, enggak menjadi manusia kafir. Yang namanya babi biar kata enggak sholat, enggak masuk neraka, enggak kena adab di akhiratnya. Tapi manusia bakal kena adab. Makasih ya Rob, saya jadiin babi, bukan manusia kafir. Itu orang kafir dengar babi ngomong begitu, dia berkata, alhamdulillah alladzi ja'alani kafiran wa lam yaj'alni munafiqan. Begitu. Makasih ya Allah, saya dijadiin orang kafir, tidak dijadikan orang munafik. Saya serius dengan kekufuran, enggak pinplan, enggak kayak orang munafik, sok baik padahal sama kayak gua, begitu. Orang munafik kan begitu, artinya badannya berkumpul sama orang Islam, berkumpul, begitu. Badannya kumpul sama Nabi, sama sahabat, itu bin Salul tuh, orang munafik. Artinya enggak. Orang munafik mendengar ini ucapan syukurnya orang kafir, dia ngomong alhamdulillah alladzi ja'alani munafiqan wa lam yaj'alni tarikan lis-shalah. Makasih ya Allah, kau jadikan saya orang munafik, biar hati ini kafir, masih sholat, masih kumpul sama orang-orang baik, enggak kayak orang yang enggak sholat. Karena saking beratnya orang enggak sholat, nerakanya sakor. Masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa gerangan apa yang menyebabkan Anda masuk neraka sakor? Dijawab, kami dulu nggak sholat. Orang nggak sholat siksaannya lebih berat daripada orang munafik, lebih berat siksaannya. Di kuburnya ada namanya Syuja'un Aqra, ular besar segede unta yang akan mencatek kita dari dohor sampai asar. Kalau enggak sholatnya dohor, kalau asar enggak, dari asar sampai maghrib. Ini repot sekali. Maka orang enggak sholat itu jauh dari rahmat Allah. Muta'aridun li ghadabi wa la'nati, menawarkan diri untuk dimurka sama Allah. Kehidupannya penuh kegamangan, susah hidupnya, harta banyak berlaku pelit, duit banyak susah banget buat amal. Di dunia kayak orang miskin, padahal duitnya banyak. Di akhirat hukumannya kayak orang kaya. Begitu. Bagaimana mungkin yang menikmati orang lain dia mati, tapi dianya sendiri bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rugi. Tahrumu mualatu, haram deket sama orang gak sholat, kecuali mau niatnya ngajak. Begitu. Kalau niatnya ngajak nggak apa-apa. Begitu. Tapi kitanya kudu ini. Orang gak sholat udah
kita ndak mau temenan, left. Udah kita ndak bisa. Orang gak sholat, ini bahaya masalahnya, ngancurin. Begitu. Apalagi mau ngambil mantu. Kita punya anak perempuan, dia gak sholat. Aduh jangan. Allah aja yang nyipta dia disembarangin, apalagi anak kita yang ketemunya udah gede. Begitu. Allah yang ngasih makan sama dia. Dia sembarangan, apalagi sama anak kita. Ini sholat paling penting. Begitu tuh. Wa tajibu mu'adatu ala kulli muslim, wajib muslim tidak berteman sama orang yang enggak sholat. Bahaya. Kalau enggak sholat, enggak bisa. Kecuali kita nasihati, ngajak dakwah, itu silakan. Itu begitu. Kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Garis pembeda antara kita muslim dan orang non muslim adanya di titik sholat. Tidak sedikit para sahabat Nabi menganggap orang yang gak sholat kafir detik itu juga. Man taraka sholata amdan muta'amidan faqad kafara jiharan. Siapa orang gak sholat sengaja ngajak kafir detik itu juga. Begitu. Dan tidak sedikit sahabat Nabi berpandangan kayak begitu. Meski pada hadis itu ada banyak uraian pada kepanjangannya. Dan Nabi bilang, la dina liman la sholata. Enggak ada agama bagi orang yang enggak sholat. Sulit. Yang korupsi itu mesti ninggalin sholat. Andai dia muslim, mesti ada sholat yang ditinggalin. Enggak bisa. Ini sholat ini. Kuncinya di sholat. Kuncinya. Ada orang nyolong segala macam, mesti ada enggak sholat. Enggak bisa. Sholat ini luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Kalau ditinggalkan, acak-acakan. La dina liman la sholatalah. Tidak ada agama bagi orang yang enggak sholat. Maka Nabi menyampaikan, innama maudi'un sholatu minad din ka maudi'ir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan sholat di agama ini percis kayak kedudukan pala pada badan. Bila orang gak ada badan mati, bila orang gak ada pala mati, maka orang kalau gak sholat jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, dinasehatinya susah. Susah. Oleh karena itu kita harus wanti-wanti anak kita untuk mengerjakan sholat. Nasihati aja. Terserah dia mau sholatnya mau di kebun kek, mau sholatnya di kamar kek, mau sholatnya di mana kek. Ini pelan-pelan namanya cara ngajak. Yang penting sholat itu dulu sebagai prinsip. Sholat ini penting untuk sholat ini. Sebab repot orang yang tidak kena air wudhu, hidupnya morat-marit ekonominya beneran. Karena itu sholat harus dijaga, diingetin sama kita orang, apalagi lah kita pimpinan perusahaan. Bagus sholat. Kalau sholat sampai ada nih di Jakarta Selatan juga, Jakarta Selatan, sampai sholat duha disuruh karyawannya sholat duha, habis itu baca waqiah, gaji nambah, ada tip, sampai kayak begitu. Begitu dia bikin peraturan, bukan sholat doa. Kalau sholatnya berjamaah, kasih lagi gaji. Enggak gede, 2.000 tambahnya. Tapi kan dikali sebulan lumayan itu. Begitu. Kayak begitu. Dia memotivasi karyawan untuk sholat. Itu sholat berjamaah. Ada. Situ tuh. Pokoknya dari lampu merah, permata hijau lah, nggak jauh dari situ tuh, perusahaannya. Saya tahu itu. Termotivasi. Maka ini penting. Pimpinan ini. Ingetin aja. Ingetin, sholat, dan sholat ini adalah hal yang paling utama. Kalau orang masih sholat bengal, masih bagus. Ada seorang mabuk-mabukan diadukan kepada Rasulullah SAW. Si fulan ya Rasulullah mabuk, sholat enggak? Sholat. Nanti sholatnya bakal menyetop dia dari mabuk. Yang penting jangan tinggal sholat. Nabi lapor lagi, pada akhirnya dia berhenti daripada mabuk. Kata Nabi, kan udah saya bilang kalau sholat kemaksiatan bakal terkikis. Asal sholat jalan terus,
maka kemaksiatan itu akan terputus mata rantainya. Dan ini yang paling pokok. Indonesia sebagai negara yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Dari sini nih kita kudu patuh sama Tuhan yang Maha Esa bagi pemeluknya, termasuk muslim. Pemerintah berkewajiban untuk mendorong orang untuk sholat ini. Jangan sekedar zakat haji, zakat ada Baznas, haji ada badan haji. Jangan yang duit-duit doang nih, yang sholat juga kudu harus dipikirin. Begitu. Untuk apa? Karena peraturan dari mereka akan lebih mudah untuk diikuti dibanding daripada nasihat-nasihat kita. Kalau peraturan itu dari pimpinan, garis komando akan jauh lebih patuh. Ini yang paling penting. Dari ketuhanan yang Maha Esa inilah kalau kita patuh sama Tuhan akan memunculkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mesti begitu. Karena dari sholat ini begitu. Dari sholat ini akan ketemu semuanya. Semuanya dari sholat. Jangan tinggal sholat. Dan kita kudu ingetin keluarga kita, anak-anak kita ini untuk sholat. Dan ini paling puyengnya jadi orang tua dalam hidup. Bukan apa-apa. Paling puyeng adalah urusan sholat. Urusan sholat. Ini paling stres dalam hidup. Oleh karena itu, kita harus prioritaskan agama dalam hidup kita agar Allah memprioritaskan kita. Bagaimana mungkin Tuhan akan luar biasa sama kita bila kita sendiri tidak ada luar biasa sama Tuhan? Fadkuruni adkurku. Berzikirlah kepadaku, ku ingat kamu. Kamu ingat aku ingat kamu. Bagaimana cara kita ingat sama Allah kalau kita enggak sholat? Gimana Allah mau ingat kita? Kalaulah kemudian kita enggak sholat, maka anak bini kita, ini adalah tugas sebagai muslim. Kita harus suruh dia untuk sholat, bini kita. Caranya terserah kita masing-masing. Yang sudah bergaul dengan bini kita, apa yang harus dimotivasi sama dia? Motivasinya duit, mau apa ya? Yang penting prinsipnya sholat. Sholat ini yang akan merapikan kehidupan seorang muslim dalam segala hal. Maka sholat, wa innama masalus sholati minad din kama salir ra'si minal jasad. Perumpamaan sholat dalam agama ini percis kayak kepala di badan kita. Bila badan kita nggak ada kepalanya mati, maka kehidupan agama seorang muslim bila nggak sholat, agamanya bakal mati. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, dia tegak agama dia. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau meninggalkan, dia meruntuhkan agama dia. Islam tetap jaya, tapi tidak pada keluarga dia. Jangan sampai Islam putus di anak kita, di kita doang, tapi anak kita kudu bisa meneruskan Islam di keluarga kita. Caranya tanamkan, didik, motivasi untuk mengerjakan sholat. Ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Ini adalah yang paling pokok dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah anugerahi anak keluarga kita, keluarga dan anak-anak kita semuanya min ahli sholat, daripada orang-orang yang gemar mendirikan sholat, sehingga selamat kita semuanya di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi luar semua, silakan. Baik. Kalau batasan dulu sholat untuk anak bernikah bukan anak perempuan ini, terus masih tinggal di masa itu kan, apakah kita bisa wajib sholat? Ini siapa aja yang di bawah wilayah kekuasaan kita, tinggalnya di rumah kita enggak? Iya, itu dia. Jadi yang namanya anak, begini, tugas kita sama anak, yang pertama dari 7 sampai 10, 10 sampai 15, kira-kira begitu. Daripada aturan yang ada. Sesudah 15 ini kewajibannya amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi biar kata anak kita, jangankan anak kita, saudara kita ada di rumah kita. Jangankan anak, saudara.
Lah anak ini kalau didiemin, kita umpamanya udah nikah di rumah kita, dia nggak sholat, itu sama dengan kita di mata agama ngomong sama Allah, ya Rob, saya ikhlas, saya ridho anak saya ini kau masukkan ke neraka, makanya saya nggak mau ingetin dia sholat. Begitu sama dengan kalau kita sayang dia sama anak kita, ingetin doang. Gitu, bisa lewat mantu kita, Neng. Gitu kalau anak kita adalah laki, begitu. Kalau anak kita perempuan, tuh bilangin, begitu. Bisa. Tidak ada tidak bisa. Ini adalah hal yang paling penting. Paling penting. Kalau anak itu masih kecil, maka ditidur diusap-usap aja. Bacain surat Al-Ikhlas. Kalau udah gede anaknya, kita sering-sering banyak baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wajalna lil muttaqina imama. Ini ayat kudu dibulak-balik kalau pengen anaknya nurut-nurut sama kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wajalna lil muttaqina imama. Habis tahajud ya begitu, habis apa kayak begitu. Kalau saudara sholat sunat begitu, atau sholat ini wajib di rakaat ketiga keempat kan nggak ada surat tuh, nggak ada baca dulu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina ya udah ruku, minta sama Allah lagi sholat, Tuhan anugerahkan kepada kami, istri kami, anak kami, nyenengin kami di dunia dan di akhirat. Jadikan kami kepala rumah tangga bagi penghuni rumah tangga yang bertakwa. Itu begitu. Begitu. Wajalna lil muttaqina imama. Jadikan kami bagi penghuni rumah tangga yang bertakwa sebagai kepala. Jadikan kami kepala rumah tangga bagi anggota rumah tangga yang bertakwa. Ini banyakin baca ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jangan ditinggal. Doa ini begitu. Silahkan saudara minta sama Allah yang banyak agar supaya anak-anaknya dikasih kelembutan hati, mau untuk ibadah kepada Allah. Jujur, kita ini surga nerakanya di tangan anak, bukan di tangan kita, di tangan anak kita. Begitu, di tangan anak kita. Kalau anak kita ini bengal, biar kata kita ini imam masjid, habis kita, benar nggak? Gitu. Anggap dia ada orang nih, anaknya mabok. Kita jadi muadzin atau jadi imam di masjid. Imam apaan? Anaknya mabok. Begitu coba. Kan bisa begitu tuh. Habis kita runtuh. Anak tuh. Tapi kalau anak kita baik, bagus. Ya Allah, bapaknya tukang mungutin sampah. Masya Allah. Tuh begitu. Kangat anak semuanya. Maka anak ini nih yang paling penting bagi kita. Agamanya. Ini yang paling pokok sama kita. Begitu. Jangan makan doang, tapi sholat ini yang paling pokok. Saya ngebimbing kawan-kawan majelis ini karena di Jakarta ini kota besar. Anak-anak majelis itu demen jalan-jalan. Saya kalau memotivasi mereka dengan ziarah, jalan-jalan boleh, yang penting ziarah. Baru saya temenin. Jadi nantinya dia bakal terarah, yang tadinya kurang manfaat jadi bakal manfaat jalan-jalannya. Itu begitu, cara saya itu begitu. Tapi saya kan tidak melarang jalan-jalan, cuman kalau saya disuruh ikut ada ziarahnya enggak, begitu. Itu pasti begitu. Kenapa itu? Karena ini cara mengalihkan bagaimana supaya punya nilai manfaat dalam sebuah jalan-jalan, begitu. Itu kayak begitu. Ini mau cara aja lah. Kalau cara tentu agama tidak kaku, banyak cara kita. Bagaimana ke caranya? Untuk ngingetin betapa pentingnya untuk sholat itu. Kurang lebih demikian. Allah ada Pak. Ayo baik. Kuasain anak, niatnya gimana?
Ayo baik. Bagaimana mempuasain anak? Niatnya begini. Jadi anak kita kalau biar nurut salah satunya dipuasain di hari lahirnya. Lahirnya hari apa dia? Hari Rebo, puasain hari Rebo. Lahirnya hari Minggu, puasain hari Minggu. Kebetulan lahirnya Senin atau Kamis, itu mudah enak. Tinggal ditambah aja begitu. Jadi niatnya gini, nawaitu sauma ghadin li talabi salahil walad. Kalau anak nih namanya satu tinggal sebut aja, biar gampang bahasa Indonesia aja. Aku niat puasa esok hari untuk mengharapkan nurutnya anak saya si Anu. Biar nurut karena Allah Ta'ala. Begitu. Itu namanya mempuasa anak. Jadi disebut aja namanya. Nawaitu sama ghadin li talabi salahil waladi fulan. Begitu. Lillahi Ta'ala. Aku niat puasa esok hari untuk mengharapkan kesolehan anak saya si Anu. Sunat karena Allah Ta'ala. Kalau Senin tinggal ditambah, niat saya puasa sehari-hari Senin dan juga agar supaya anak saya begitu. Nah, itu begitu caranya. Itu insya Allah anak itu akan nurut, dipuasain. Mempuasain itu begitu, puasain anak karena itu penting. Itu kayak begitu. Jadi puasa hajat puasanya. Kurang lebih demikian, Mas. Wallah alam. Iya baik. Apakah dosa yang dilakukan anak berdampak kepada orang tua yang sudah meninggal? Apakah sudah dewasa sih? Iya baik. Jadi apakah dosa yang dilakukan anak berdampak kepada orang tua yang sudah meninggal? Tergantung. Bila mana orang tuanya sudah menasihati artinya sudah mendidik dengan benar, lalu kemudian dia meninggal anaknya belum benar, maka tidak berdampak karena dia kewajiban dia udah gugur. Tapi kalau orang tuanya masa bodoh, enggak sholat, enggak pernah nyuruh dan ngingetin, lalu kemudian kita mati sebagai orang tua, lalu anak kita enggak sholat, maka kita ada dampak. Karena hasil didikan kita untuk tidak sholat enggak ada kepeduliannya. Itu kayak begitu. Seakan-akan kita merekomendasikan untuk enggak sholat. Tanda tangan doang boleh tanya tuh sama yang kerja-kerja di kantoran. Walaupun kita kagak makan, dituduh korupsi juga. Karena ada tanda tangan kita. Maka rekomendasi ini. Tapi kalau kita udah ngingetin, maka tidak ada menimpa kepada kita. Tidak ada. Tapi kalau kita nggak ngingetin, kita sama dengan setuju kepada dia dengan maksiat. Dan ini yang disebut berdampak di akhirat nanti itu kayak begitu. Makanya Imamul Haddad mengingatkan kita, jangan masa bodoh sama agamanya anak kita. Begitu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Sudah? Baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu ini menjadi sabab Allah berikan rahmat yang banyak kepada kita, yang dengan rahmat itu hidup kita makin berkah dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah.